akan pulang karena ibu ulang tahun. Begitulah isi surat Pierre Andreas Tendean kepada ibunda tercinta beberapa hari sebelum 1 Oktober 1965. Maria Elizabeth Cornet Tendean berulang tahun setiap tanggal 30 September. Beliau seorang wanita ras Kaukasia keturunan Prancis. Maria Elizabeth berjumpa dengan seorang dokter bernama A.L. Tendean dan menikahinya. Dari rahimnya lahirlah Pierre Andreas Tendean, anak yang mewariskan ciri-ciri wajah paling mirip dengan dirinya, seorang putra Minahasa Prancis yang memiliki rasa nasionalisme dan jiwa ksatria yang kental kepada Indonesia dan tanah air. Kasih sayang Maria Elizabeth kepada ketiga anaknya tidak terbantah, terutama terhadap Pierre, anak laki-laki satu-satunya yang sejak lulus SMA jarang berada di rumah karena kesibukan meniti karir di bidang militer. Pilihan cita-cita yang ditentang ibunda sejak awal karena ia lebih ingin Pierre menjadi insinyur dan menempuh jalan hidup yang lebih aman. Tetapi, demi melihat kesungguhan tekad sang putra dan sikap disiplin serta mandiri yang makin terbentuk, ia merestui juga Pierre menjadi tentara. Begitu Jenderal Nasution meminang Pierre sebagai ajudan, terbit harapan ibunda bahwa kerinduannya terhadap Pierre akan lebih mudah terbalas. Tanggal terjadinya malam naas tersebut, 30 September, adalah ulang tahun ibunda Pierre. Biasanya, setiap tanggal tersebut, ia pulang ke Semarang untuk merayakan ultas sang ibu bersama keluarganya. Namun kali ini, pada 30 September 1965, Pierre tak bisa pulang karena ia harus mengawal Jenderal A.H. Nasution sampai siang. Ia sudah memberitahu beberapa hari sebelumnya dan berjanji akan pulang bersama Yusuf Razak, suami adiknya, Rose Widiati, pada 1 Oktober 1965, dan ia mengatakan akan mengajak serta adik Irma Suryani, putri Jenderal Nasution yang baru berusia 5 tahun dan ikut menjadi korban gerakan tersebut. Keesokan harinya pada 1 Oktober 1965, Yusuf Razak datang ke rumah Jenderal Nasution untuk menjemput Pierre. Keadaan di rumah Jenderal Nasution membuatnya heran karena sangat banyak tentara yang berjaga-jaga. Yusuf pun ditodong dengan senapan ketika memasuki halaman rumah Jenderal Nasution. Ia menanyakan keberadaan Pierre karena harus menjemputnya untuk pulang ke Semarang. Namun, kata salah seorang tentara yang berjaga, dikatakan Pierre sedang menemani Jenderal Nasution melaksanakan tugas tanpa memberitahu di mana dan sampai kapan. Akhirnya, Yusuf berangkat ke Semarang sendirian saja. Ternyata Yusuf dan keluarga besar Tendean di Semarang tidak tahu bahwa pada pagi itu terjadi gerakan KUP atau kudeta oleh gerombolan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Belakangan, pihak keluarga tahu dan diliputi kecemasan karena Jenderal Nasution merupakan sasaran nomor 1 gerombolan tersebut. Kakak Pierre, Mitzi, berusaha mencari informasi pasti dari berbagai pihak. Keesokan harinya dari tanggal 2-4 Oktober 1965, baru titik terang mulai diketahui dari berita radio mengenai kejadian apa yang sebenarnya terjadi pada subuh 1 Oktober 1965 itu. Siaran radio menceritakan bahwa ada 7 orang korban. Salah satunya adalah Letu Pierre Tendean. Walaupun nama Pierre tersebut, Mitzi belum yakin bahwa itu adalah Pierre, adiknya, karena Pierre pangkatnya adalah Zeni. Namun, tak lama kemudian, Jenderal Suryo Sumpeno menelepon dan mengatakan bahwa Pierre ikut gugur dalam peristiwa tersebut. Seluruh anggota keluarganya menangis. Mereka merasa teramat sedih karena kehilangan Pierre, anggota keluarga yang paling disayang.
Setiap minggu, Maria akan menempuh perjalanan darat Semarang-Jakarta untuk membayar rindu di tepi makam sang anak di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kunjungan terakhir ibunda adalah pada hari Selasa, 15 Agustus 1967. Maria memenuhi makam Pierre dengan banyak bunga anggrek. Kunjungan rindu sang ibu malam itu ditemani oleh rintik hujan. Keesokan harinya, sesudah kembali di Semarang, Maria jatuh sakit. Merasa tidak enak badan seperti terkena flu. Semalaman ia menghabiskan waktu di pusara Pierre dalam keadaan basah akibat hujan. Beliau segera dirawat di rumah sakit Elizabeth. Pada malam pertama perawatan, Rose mendengar ibu berkata, Pierre, aku sudah tidak tahan lagi." Seakan-akan Pierre hadir di hadapannya. Jumat, 18 Agustus 1967. Siang hari, ibu tampak membaik dan meminta Rose pulang dan digantikan jaga oleh ayah tendean. Sebuah permintaan yang terhitung aneh oleh Rose, karena ibu selama ini adalah sosok yang sangat menjaga kesehatan ayah. Ternyata, itu adalah tanda yang diberi ibu kepada putrinya bahwa ia ingin dilepas pergi dalam pendampingan suami tercinta. Karena pada tanggal 19 Agustus 1967, pukul 2 dini hari, ibu tendean berpulang ke sang khalik selama-lamanya dalam tidurnya. Maria Elizabeth tendean dimakamkan di TPU Bergota, Semarang. Jenazahnya ditutupi dengan selimut yang pernah dipakai Pierre, sesuai wasiatnya jauh hari kepada keluarga.